DPRD mempertanyakan izin perusahaan-perusahaan sawit yang kini beroperasi di wilayah Bovendigul. Pasalnya kepengurusan izin perusahaan-perusahaan tersebut tanpa melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat tanah adat. Panitia Pengawas Pemilu Distrik Iniandit melantik 5 anggota Panwas Kampung sebagai persiapan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Kada 2024. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah 2 topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Selasa 11 Juni 2024, bersama saya Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempertanyakan izin perusahaan-perusahaan sawit yang kini beroperasi di wilayah Bovendigul. Pasalnya kepengurusan izin perusahaan-perusahaan ini tanpa melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat tanah adat pada lokasi perusahaan tersebut. Dalam rapat dengar pendapat DPRD Bovendigul bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, salah satu anggota DPRD, Sukri Ashal, mempertanyakan keterlibatan pemilik hak ulayat tanah adat dalam proses perizinan perusahaan yang kini beroperasi di wilayah Bovendigul. Menurutnya, ada beberapa perusahaan yang tidak melibatkan para pemilik hak ulayat dalam proses perizinan, meskipun mereka mendapatkan izin langsung dari pemerintah pusat. Keterlibatan pemilik hak tanah adat dalam proses perizinan perusahaan merupakan hal yang penting untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Sukri membeberkan bahwa beberapa perusahaan yang kini beroperasi di wilayah Kabupaten Bovendigul tidak melibatkan pemilik hak tanah adat dalam proses perizinan perusahaan. Tadi yang trending sekarang kan masalah perizinan sawit yang sekarang ada di mana yang dari sebuah untuk. Jadi betul Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua Pasal 43 ayat 4. Dalam penjelasannya, maka setiap penyediaan tanah adat untuk keperluan apapun harus melalui musyawarah dengan masyarakat adat setempat. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, kebijakan dan perizinan itu baru bisa diterbitkan. Sebenarnya sudah jelas sekali. Tapi sekarang ini pembesar semua itu dia tuh dari pusat dulu, baru ke bawah. Jadi pantaslah masyarakat mengambil sampai ke Jakarta karena betul-betul tidak ada sosialisasi ke bawah ke masyarakat. Tapi itu sebagian saja perusahaan, sebagian juga menjalankan. Makanya yang tidak menjalankan dan sekarang kita lihat di Jakarta. Ashal juga menyoroti risiko ketidakadilan yang mungkin akan terjadi pada praktek-praktek seperti ini, seperti dampak negatifnya terhadap hubungan antara perusahaan dan masyarakat lokal. Kehadiran pemilik tanah adat harus menjadi pertimbangan utama dalam pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan ini. Menurutnya, ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah keadilan sosial dan keberlanjutan sumber daya alam. Terkait masalah-masalah ketidakadilan ini, Komnas HAM RI diminta mengambil langkah-langkah proaktif untuk menyelesaikan masalah tersebut, di mana untuk memastikan hak-hak masyarakat pemilik hak tanah adat dihormati dalam setiap kegiatan ekonomi di wilayah perusahaan, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Ketua Komisi C DPRD Bovendigul, Januarius Sesewano, menekankan pentingnya kehadiran negara untuk menjamin hak kepemilikan tanah adat masyarakat Papua. Pemanfaatan tanah adat harus dipertimbangkan dengan memperhatikan prinsip manfaat dan keuntungan bagi masyarakat setempat. Ketua Komisi C DPRD Bovendigul, Januarius Sesewano, menyoroti berbagai permasalahan kepemilikan tanah adat di Bovendigul yang harus diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Negara harus hadir untuk menjamin hak kepemilikan tanah adat masyarakat Papua. Menurutnya, setiap pemanfaatan tanah adat harus melihat asas manfaat dan keuntungannya bagi masyarakat Papua setempat, karena tanah dan hutan merupakan sumber kehidupan bagi mereka. Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan lahan dan hutan harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat pemilik hak ulayat.
juga jadi momok untuk di daerah kami. Masalah izin dan juga itu semua dari pusat. Tapi yang hak tanah adat ini tanah dengan mama-mama Papua membesarkan kami dari situ. Terus kalau tanah tidak ada, kita bagaimana? Ini yang perlu harus ada regulasi yang jelas supaya pengelola itu untuk bisa menjaga hak negara memiliki, tapi adalah bagian yang berhak masyarakat tidak banyak supaya kan bisa berpikir untuk bagaimana. Tapi ini kan istilah ini makin diangkat semua. Terus kita pahaminya di mana? Tapi tanah yang Sesewano berujar dengan kunjungan Komnas HAM RI ke Bovendigul tidak hanya sebatas mendengar berbagai masalah terkait hak asasi manusia, tetapi juga diikuti upaya nyata menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di daerah ini. Kehadiran Komnas HAM RI di Bovendigul diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hak asasi manusia, terutama perampasan tanah-tanah adat oleh pihak perusahaan. Komnas HAM harus membantu menyuarakan hal ini untuk memastikan perlindungan dan pengakuan hak tanah adat bagi masyarakat Papua. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama. Kita kembali ke info selanjutnya. Absennya partai lokal di Papua menjadi tanda tanya dan perhatian serius terutama di jajaran legislatif Bovendigul.
sama-sama menyandang status sebagai daerah otonomi khusus. Namun Papua tidak memiliki partai lokal, sementara Aceh memiliki partai lokal yang aktif. Dalam rapat dengar pendapat DPRD Bovendigul dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ketua Komisi C DPRD Bovendigul, Januarius Sesewano, menyoroti tidak adanya konsisten partai lokal di Papua yang mengikuti pemilu seperti halnya di Aceh. Fenomena ini menyadari bahwa Papua juga merupakan daerah otonomi khusus, namun tidak memiliki partai lokal yang aktif seperti di Aceh. Hal ini menjadi perhatian serius karena partai lokal memiliki peran penting dalam mengartikulasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran Komnas HAM RI di Bovendigul diharapkan mendorong keberadaan partai lokal di Papua, di mana partai lokal memiliki potensi lebih efektif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama warga Papua. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah mengapa di Papua tidak ada partai lokal, sementara di Aceh yang sama-sama memiliki status otonomi khusus serupa memiliki partai lokal. Kami akan jumpai di Papua Selatan ini yang dari sampai partai lokal tidak ada. Itu dari partai. Supaya orang masuk ke Papua mereka bisa ada di dalam hidup dari Papua, kadang-kadang dalam dari Papua untuk hidup di sana. Tapi kalau partai umum itu regulasinya sudah jelas, tidak bisa disebut ini. Jadi pertanyaannya, Aceh jalan, Papua tidak jalan. Dorongan untuk keberadaan partai lokal di Papua diharapkan dapat memberikan representasi yang lebih kuat bagi kepentingan lokal. Selain itu, diharapkan juga dapat memperkuat peran politik masyarakat Papua dalam memperjuangkan hak-hak mereka serta mengadvokasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Panitia Pengawas Pemilu Distrik Iniandit melantik 5 anggota Panwas Kampung sebagai persiapan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Kada 2024. Ketua Panwaslu Distrik Iniandit, Salmon Kominov, mengatakan pihaknya telah melantik 5 anggota Panwaslu Kelurahan atau Kampung atau PPL di Aula Serbaguna kantor distrik Iniandit. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari Bawaslu Kabupaten Bovendigul. 5 Panwas Kampung yang dilantik ini akan mengawasi tahapan pemilu tingkat kampung di wilayah distrik Iniandit. Diharapkan ke depan mereka mampu mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan di tingkat kampung, sehingga semua tahapan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Selain itu, Salmon juga berharap PKD atau PPL yang baru dilantik juga dapat bekerja sama dengan semua elemen masyarakat di tingkat kampung dalam mengawasi setiap tahapan pemilu kada tahun 2024. Hari ini kita laksanakan untuk dengan sejumlah PPL sesuai kampung itu ada 5 kampung dan 5 orang PPL yang kami lantik pada hari ini tanggal 8 Juni 2024, sehingga harapan yang kami harapkan terhadap PPL ini supaya dapat mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, sehingga pilkada ini bisa berjalan dengan baik, tahapan pengawasan juga bisa berjalan dengan baik. Diharapkan kepada PPL atau PKD yang baru dilantik bisa bekerja sama dengan berbagai elemen. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku. Yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia. Kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Selain melantik 5 anggota Panwas Kampung, mereka juga dibekali dengan bimbingan teknis untuk mendukung tugas pengawasan Pilkada 2024. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Distrik Iniandit, Salmon Kominov. Salmon menjelaskan para pengawas kelurahan kampung yang baru dilantik dibekali dengan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas mereka agar siap dalam pelaksanaan pengawasan jelang Pilkada 2024. Selanjutnya, Salmon berharap dengan materi bimbingan teknis atau BIMTEK yang diberikan terhadap anggota pengawas kelurahan desa tersebut dapat dipahami dengan baik,
Karena itu berkaitan dengan tupoksi dan tanggung jawab mereka saat melakukan pengawasan di lapangan nanti. Baik, jadi kami laksanakan pelantikan, kemudian lakukan bimbingan teknis karena memang PKD ini perlu ada penguatan kapasitas, kemudian harus ada bimbingan menyangkut dengan tugas-tugas yang nanti dilaksanakan, supaya mereka harus mengerti dulu apa tugas mereka yang harus dilakukan. Jadi tugas-tugasnya, kewenangan mereka seperti apa, itu yang kita sampaikan sehingga mereka laksanakan sesuai dengan apa yang kami sampaikan, dan itu menjadi tupoksi mereka. Jangan sampai kalau tidak ada BIMTEK, tidak ada materi yang mereka miliki, nanti tugas pengawasannya seperti apa, mereka juga nanti agak bingung di lapangan. Sehingga sebelumnya kita sudah ada bimbingan materi supaya wawasan mereka itu sudah tahu, oh tugas mereka seperti ini, bagaimana jalannya tahapan pilkada ini, mereka sudah bisa tahu, bisa mengerti. Baru mereka jalankan tugas mereka sebagai pengawas pemilu di tingkat kelurahan atau desa. Tim Liputan, Digul TV, Herman mengabarkan. Tentang tahapan yang sedang ada kita paparkan ini. Sementara itu, Bapak Mama, Kepala Distrik Iniandit, Thomas Tamuop, mengapresiasi kerja Panwas Distrik dalam pelaksanaan kegiatan pelantikan anggota pengawas tingkat kampung. Kepala Distrik Iniandit, Thomas Tamuop, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan pelantikan anggota pengawas kampung. Menurutnya, perlu adanya bekerjasama dan berkomitmen dalam pelaksanaan kegiatan pemilu tahun 2024. Dirinya menilai Panwas Distrik dan Kampung telah melaksanakan tugasnya dengan baik pada pemilu legislatif dan presiden Februari lalu. Kedepan perlu adanya sinergi dan kerjasama antara Panwas Distrik dan Kampung dalam mengawasi pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2024. Baik, terima kasih atas waktu. Jadi harapan saya sebagai Kepala Distrik, saya berharap kita bisa kerjasama antara Panwas, semua stakeholder yang ada di tingkat distrik itu, kita bisa bekerja sama untuk mensukseskan pemilihan umum tanggal 27 November tahun 2024 nanti. Itu harapan saya sebagai Kepala Distrik. Kami punya pengalaman pemilihan legislatif kemarin. Saya beserta semua stakeholder yang ada di distrik itu, kita berkomitmen lebih cepat lebih bagus, dan akhirnya itu kita wujudkan di bulan kemarin, pemilihan legislatif. Kami pemilihan presiden dan legislatif kami ini ada turut satu di tingkat kabupaten, dan itu yang termotivasi untuk kali ini juga saya berharap supaya Panwas dan juga panitia pemilihan umum juga kita bisa bekerja sama. Selanjutnya, Kepala Distrik Iniandit berharap panitia pengawas pemilu dari tingkat kabupaten, distrik, dan kampung bisa terus menjalin kerjasama sesuai garis koordinasi dalam menjalankan tugasnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul 27 November mendatang. Tim Liputan, Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.